Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Retno Novita Diningrum dan dua rekan teman saya yaitu Laili Hastin dan M. Bahrudin Yusuf. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang surat pemohon dan surat gugatan. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian. Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari pemohonan. Pemohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk pemohonan, di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan, tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum gugatan dan pemohon. Dasar hukum gugatan dapat dilihat dari bentuknya. Bentuknya ada dua. Yang pertama yaitu gugatan secara lisan, gugatan secara tertulis. Untuk gugatan tertulis pasal 118 ayat 1 HIR Junto pasal 142 RBG. Dan untuk gugatan lisan tertuang pada pasal 120 HIR. Sedangkan untuk landasan hukum merujuk pada ketentuan pasal 1, pasal 2 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970 yang digantikan dengan UU nomor 4 tahun 2004. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Laili Hastin. Baik, melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Retno. Di sini saya akan menyampaikan terkait syarat gugatan. Yang pertama yaitu gugatan dalam bentuk tertulis, yaitu sesuai dengan pasal 118 ayat 1 HIR atau 142 ayat 1, dan gugatan lisan sesuai dengan pasal 120 HIR atau 144 RBG. Kemudian syarat yang kedua adalah diajukan oleh orang yang berkepentingan hukum, dan yang ketiga yaitu diajukan ke pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan. Poin selanjutnya yaitu tentang isi dan ciri gugatan dan permohonan. Yang pertama mengenai isi dan ciri gugatan. Untuk isi gugatan yang pertama itu terdiri atas identitas para pihak, yang mana di dalamnya itu mencantumkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian ada dasar-dasar gugatan atau posita, dan yang ketiga yaitu petitum, yaitu apa yang diminta oleh penggugat agar diputuskan hakim dalam persidangan. Selanjutnya untuk ciri-ciri gugatan, yaitu yang pertama gugatan itu harus mengandung sengketa, kemudian yang kedua sengketa yang terjadi antara dua pihak ataupun lebih, dan yang ketiga itu bersifat partai dengan komposisi yang mana yang satu bertindak sebagai penggugat dan yang satunya lagi sebagai tergugat. Selanjutnya terkait isi permohonan dan ciri permohonan. Isi permohonan sama seperti isi gugatan ya, terdiri dari identitas, kemudian ada posita dan petitum. Dan untuk ciri-ciri permohonan itu yang pertama, di dalamnya harus memuat tentang masalah yang berisi kepentingan sepihak, tidak mengandung sengketa, dan tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan. Kemudian slide selanjutnya atau materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf. Oke, saya akan melanjutkan presentasi teman kami yang berjudul tentang perbedaan gugatan dan permohonan. Yang pertama tentang gugatan, pihak yang berperkara di dalam gugatan itu yang pertama yaitu penggugat dan tergugat. Jika permohonan itu dinamakan pemohon. Selanjutnya aktivitas hakim dalam memeriksa perkara. Jika di dalam gugatan itu hakim terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak. Jika dalam permohonan, hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif. Yang selanjutnya tentang kebebasan hakim dalam gugatan itu hanya menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang. Jika kebebasan hakim di dalam permohonan itu hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya. Yang selanjutnya tentang kekuatan mengikat putusan hakim. Jika di dalam gugatan hanya mengikat pihak yang bersengketa
dan orang yang telah didengar sebagai saksi. Jika dalam permohonan mengikat terhadap semua pihak. Yang terakhir yaitu hasil akhir perkara. Jika gugatan dinamakan putusan, jika permohonan berupa penetapan. Yang selanjutnya tentang prosedur pendaftaran gugatan dan permohonan. Gugatan atau permohonan didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Agama dan selanjutnya membayar pajak biaya perkara. Dalam hukum acara peradilan agama mengenai biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara tersebut diantaranya 1. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah. 2. Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan. 3. Biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain. Besarnya biaya perkara didasarkan atas penaksiran oleh petugas kepanitraan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dan hasilnya akan dituangkan dalam SKUM. Cukup sekian presentasi dari anggota kami, kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, jika ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan biar lebih jelas. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.